Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi dhahiratan wa batinah qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara semua yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita awali dengan terlebih dahulu manjatkan beribu-ribu syukur kehadiratnya, karena tidak ada satu detik pun kecuali kita ini diselimuti oleh nikmat. Sehingga Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, nah kalau orang terima nikmat itu perlu sujud syukur, maka dia harus sujud syukur terus. Nah, pada kesempatan siang ini, sore ini, saya akan menyampaikan materi seputar fikih hutang piutang ya, qirad ya. Jadi kita ini ada istilah pinjam meminjam, ada istilah hutang piutang. Kalau pinjam meminjam dengan hutang piutang tentu ada benang merahnya. Hanya bedanya kalau orang meminjam dia mengembalikan yang dipinjam itu. Artinya barangnya tidak diganti, namanya aja hanya minjem. Pinjam mobil itu ya nanti dikembalikan mobil itu namanya minjem. Tapi sama-sama wajib dikembalikan. Nah, kalau minta sewa namanya beda lagi, itu menyewakan. Kalau minjem itu tidak minta upah, tidak minta sewa. Ya hanya tolong menolong saja. Nah, kalau utang piutang, kalau utang berarti ya minjem, tetapi yang dikembalikan tidak mesti barang itu. Yang penting senilai itu. Nah, jadi kalau utang itu tidak harus bendanya itu yang dikembalikan. Yang penting senilai itu. Nah, itu. Atau sama seperti itu, atau seharga itu. Nah, utang piutang termasuk perkara yang sulit dihindari oleh manusia dalam hidupnya. Nyaris tidak ada orang yang tidak punya hutang. Nyaris tidak ada. Seandainya ada orang sekarang ini tidak tahu hutang, ning dhisik nom-nomane ya ahli hutang asline. Cuman saiki wis cukup tinggal ora tahu hutang. Utawa wis sadar nek hutang yo ora apik, saiki terus iso ngambet, tapi asline dhisik ndek nom ya seneng hutang. Karena hutang itu sesuatu yang sulit dihindari. Bahkan orang kaya itu tidak identik dengan orang tidak punya hutang. Bisa jadi juga semakin kaya juga hutangnya semakin besar. Nah, hutang sendiri termasuk yang sebenarnya nyun sewu kurang baik. Indikator kurang baiknya dari mana, Pak? Nah, kalau kita kembalikan ke Nabi, Nabi itu berlindung dari terlilit hutang. Berarti kan kurang apa ya berlindung kok. Misalnya ya, kita kutip hadis riwayat Bukhari, kana yad'u fis shalah wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jadi Rasulullah itu dalam sholat di akhir sholatnya atau berdoa di akhir sholat biasa berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari terjatuh kepada perbuatan dosa dan maghram. Maghram itu terlilit hutang atau kakean utang. Kakean utang terus angel nyaur atau ora iso nyaur. Itu berlindung. Nah, kalau minta berlindung itu artinya ya kurang baik lah, kira-kira begitu. Artinya kurang baik itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Walaupun ya tidak sampai haram ya, tidak sampai dilarang. Nah, kembali ke definisi hutang piutang itu kalau dalam istilah fikih terkenal dengan sebutan al-qard ya, atau qirad pada itu. Jadi al-qard itu al-qat'u secara harfiah artinya al-qat'u, yakni memotong. Kenapa dia memotong? Ya karena pemiliknya terpotong dari menggunakan uangnya itu karena dipinjamkan atau dihutang oleh orang lain. Gitu. Atau juga bisa diartikan disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Gitu. Nah, secara terminologis atau secara istilah ya, qard itu menyerahkan harta atau uang katakanlah
sebagai bentuk pertolongan kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan padanannya. Jadi padanannya itu tidak mesti sama persis seperti yang dipinjem itu. Nah, itu. Sebab kalau persis ada hal tertentu yang tidak bisa persis. Misalnya orang pinjem beras, lah berasnya untuk dimakan. Kalau diminta mengembalikan beras itu, ya tidak bisa dikembalikan. Kalau sudah dimakan, no. Dia hanya mengembalikan seharga itu atau senilai atau yang sepadan dengan itu. Nah, artinya bisa beras lain. Beras lain tentunya yang kualitasnya sepadan atau sama. Nah, hukum hutang piutang pada dasarnya ya boleh, karena orang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Suatu saat kita butuh pertolongan orang lain. Sebagaimana juga kita perlu menolong orang lain. Karena kondisi orang itu rajek, ya, orajek. Ada kalanya kita hutang, tapi ada kalanya kita juga menghutangi. Ya, hidup memang seperti itu, harus tolong menolong. Nah, itu. Ketika kita hutang, kita juga ingat ketika kita menghutangi, sehingga kita bisa lebih arif, lebih bijak. Bahkan, nah kalau hutang itu hanya boleh, tetapi yang menghutangi ada kalanya bisa sampai wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah saja. Jadi kalau hukum yang hutang boleh saja, walaupun bolehnya tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Tetapi yang menghutangi bisa saja sampai wajib hukumnya, bisa saja hanya sunnah, bisa saja hanya mubah. Tergantung orang yang mau dipinjemi. Maksudnya gini, kita orang mampu, kita berlebih, ada, terus ada orang kepepet, ya, mau pinjam duit, misalnya untuk berobat anaknya yang kritis. Kalau dia tidak segera ditolong, tidak dibantu, bisa saja fatal akibatnya. Kita ada, kita mampu, ya, derajatnya bisa wajib memberi pinjaman itu. Kalau tidak mau, ya, berdosa kita, tidak bisa membantu. Ada kalanya hanya sunat saja, artinya derajatnya di bawah itu, artinya berpahala. Menghutangi itu berpahala. Tapi yang hutang tidak berpahala. Nah, ada kalanya hanya mubah saja, Pak. Mubah itu mungkin minjemi, tapi sebenarnya dia juga tidak terlalu butuh, tidak terlalu manfaat, apalagi hanya sekedar untuk urusan yang tidak terlalu penting, bisa saja hanya mubah saja. Dan ada kalanya bisa jadi kita meminjami itu makruh. Kalau misalnya apa, orang itu boros, pemboros, hutang ke kita, terus kita kasih, atau dia boros, yang dibeli misalnya tidak jelas atau tidak manfaat, atau ada potensi konflik dengan istrinya misalnya kalau kita pinjami. Jadi orang hukum itu, muamalah itu kadang-kadang hukum itu berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah itu berbeda kondisi, berbeda hukum. Karena muamalah itu luwes dan luas. Tidak mungkin muamalah dibuat hukum podo terus, itu tidak mungkin. Dikunci maksudnya, kunci mubah titik, tidak bisa. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Itulah muamalah itu. Nah, sekarang keutamaan orang yang memberi pinjaman, yang menghutangi. Kalau yang menghutangi ada keutamaan. Di antaranya diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasodaqatin marrah." Tidak ada orang Islam yang meminjami saudaranya dengan pinjaman sampai 2 kali, kecuali seolah-olah atau dia terhitung seperti orang yang sudah bersedekah 1 kali. Jadi kalau ada orang meminjami saudaranya 2 kali, itu seperti dia sudah bersedekah 1 kali. Yang satu itu dianggap kayak sedekah. Api antenan maksudnya gitu. Minjemi yo anti ping pindho itu. Nah, pisanan kadang-kadang urung teruji, Pak. Kuwi apik tenan apa ora? Karena baru kuwi kadang-kadang kapok gitu. Kok anti ping pindho berarti kan normal gitu ya, ora kapok gitu. Ada orang yang minjemi pisane langsung kapok. Ngopo tagihannya angel men. Iki terus ora gelem gitu. Jadi kalau ada orang minjemi 2 kali pada orang yang sama, seolah-olah itu sudah sedekah 1 kali. Nah, itu artinya keutamaannya itu di situ. Gitu. Nah, berikutnya
Nah, tadi kita katakan di awal, berhutang pada dasarnya tidak dianjurkan. Hanya bisa jadi juga makruh, bahkan bisa jadi haram. Tapi kalau kepepet hajat dan ada komitmen untuk nyarutang dan ada kemampuan untuk nyarutang, ya paling enggak derajat hukumnya mubah, boleh. Boleh dengan catatan tadi punya niat untuk nyarutang, bukan punya niat untuk ngemplang. Ngemplang itu sejak awal wis niat ya nak enek ya tak sauri, nak ora ono ya pikir mburi. Itu wis komitmennya wis lemah kalau orang modal begitu, Pak. Jadi nak ono ya disauri, nak ora ono ya bablas itu loh. Itu sudah komitmennya sudah lemah. Jadi orang yang mau hutang boleh dengan catatan tadi sejak awal punya komitmen untuk nyarutang. Dan memang dia hajat atau butuh, apa meneh kepepet. Tapi tadi azamnya, tekadnya saya akan nyarutang kalau sudah punya. Bukan sejak awal niatnya wis tadi lemah tadi, gampang gitu tadi. Nah, apalagi utang sing ora perlu, monggo gaya, monggo gagah-gagahan, tidak mendesak, jelas tidak dianjurkan. Bisa makruh itu, bahkan bisa haram. Kenapa? Karena kakean utang itu yang jelas juga tidak sehat, tidak enak. Nah, yang pasti tambah beban. Wong diutang itu tambah beban. Beban apa ya? Beban mikir nyaur. Mbok sak ndablek-ndableke wong itu nak diutang ya tetap mikir. Itu menambah pikiran. Beda dengan yang tidak punya pikiran. Kok beda bilang tidak punya utang. Karena di pikiran sisa orang mikir gitu ya. Gitu. Terus yang kedua, kakean utang itu bisa mengakibatkan kehilangan muru'ah. Muru'ah itu nama baiknya itu dipertaruhkan. Apalagi nyun sewu terkenal angel nyaur atau terkenal ngemplang, mbok bang wis di catatan gitu, Pak. Ada track recordnya. Wong ki utange piye? Gue sing kira-kira ora beres ora di blacklist. Gue bang opo wae ora ngerti nek wong iki track record-e elek. Muruahnya hilang. Termasuk muruah hilang itu apa tadi? Seneng goroh, seneng semoyo, seneng ngilang gitu, Pak. Jadi kadang-kadang utangi ketok, begitu wayah ditagih gampang ngilang. Ngilangnya ngungkuli tuyul kadang-kadang, golek wangel. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ning omah wae golek ora ketemu, ning anu ora ketemu, lha iki ning ndi wong iki kok pinter ngilang saiki gitu ya. Nah, itu karena sering digoleki wong ditagih utang. Jadi dampak negatifnya kakean utang itu di situ, Pak ya. Yang ketiga, suka ingkar janji. Tadi semoyo, sesuk, minggu ngarep, sasi ngarep, gampang belenjani janji. Termasuk dampak negatif lainnya adalah jadi beban ahli waris kalau dia meninggal, utangnya urung lunas. Itu beban ahli waris, Pak. Karena nanti yang dikejar, yang nyarutang ahli waris. Lu ninggali warisan ki nak duit omah perusahaan ngono gagah, ninggali kok utang. Ke utangnya pada keretep bisa. Ke ahli warisnya ya ora ono, ora mumet gitu. Nah, itu. Jadi ini dampak negatif kakean utang. Terus yang selanjutnya adalah terhalang atau terhambat masuk surga. Karena orang yang punya hutang itu ditahan di pintu surga sebelum dipertemukan dengan yang ngutangi. Piye petani. Jadi orang mati syahid saja bisa tertahan di pintu surga kalau punya hutang urung di sarutang. Terakhir, kalau sudah bicara akhirat, pahalanya nanti kalau urung nyaur, pahalanya nanti akan diambil untuk nyarutang utangi itu. Kalau pahalanya tidak cukup, dosa orang yang ngutangi dilong ditambah ke yang hutang orang nyaur tadi. Nah, ini bahaya atau dampak negatif kakean utang orang nyaur. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah kita sampaikan beberapa hadis betapa bahaya orang yang tidak nyarutang atau punya niat orang nyarutang. Misalnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi mengatakan man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun udiya min hasanatihi laisa tamma dinarun wala dirham. Siapa yang mati dia dalam keadaan masih menanggung atau memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut besok akan dibayar dengan pahalanya. Karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham.
Jadi kalau ada orang punya hutang sampai mati tidak dilunasi, ahli warisnya juga tidak melunasi, naik tekan akhirat sing nggo nglunasi amal pahalanya. Kuwi nak duwe. Nah, nek ora duwe, Pak, ya dosa orang yang ngutangi tadi ditambahke yang hutang. Jadi posisi orang yang ngutangi lebih aman. Yang tidak aman itu sing utang ora nyaur, Pak. Nah, sing ngutangi aman-aman wae. Aman-aman wae itu. Jadi posisi wong ngutang itu aman. Nak duwite dibalekke, disarutang, ya alhamdulillah, duwite bali. Misale duwite ora bali, ora dibalekke, kok iso ngiklaske, sabar tur gelem ngiklaske, ya dadi sedekahe. Maksudnya aman. Misale ora iso ngiklaske, ning akhirat arep ditagih, sok dibayar nganggo ganjaran, alias ganjarane tambah. Wong ki ra ndek ganjaran ya tetep untung apa dosane dilong dimbahke wong kuwi. Dadi posisi wong ngutangi tetep aman. Sing ora aman sing utang. Makanya timbangane utang mending ngutangi wae, Pak. Ya, jelas aman sing ngutangi. Nah, sekarang adab hutang piutang. Adabe apa kalau kita berhutang itu? Nah, yang pertama tentu hubungannya dengan niat, Pak. Niate sing bener, niate sing apik. Utang nggo kebencian. Utang nggo kebencian ini maksudnya ya tujuannya baik, diperuntukkan untuk hal yang baik. Tujuannya baik itu apa misalnya? Nah, misalnya ya yang memang betul-betul butuh, mendesak, dan dia memang kepepet atau memang butuh, niatnya baik, nyekolah ke anak termasuk yang baik. Plebok ke anak kuliah, mondok termasuk yang baik. Tapi juga niat baik di sini juga tadi diimbangi dengan saya berkomitmen untuk nyarutang, bukan sejak awal sudah pengen ngemplang itu rapak bayar itu. Atau wis ancang-ancang arep minggat sik misalnya itu. Ngerti arep pindah malah golek utang sing akeh. Berarti terus ngilang. Makanya sejak awal niatnya ora bener. Ada Pak orang seperti itu, tinggal ning perumahan wis ana rencana, saya sing arep aku arep pindah. Lho kok malah golek utangan pirang-pirang gon. Bar ki terus ilang. Maksudnya ben jejak hilang gitu. Itu sejak awal sudah niatnya tidak benar. Ya, orang seperti ini kakian kasus biasanya, kakian masalah itu DP. Nah, itu. Jadi pertama itu niat ya, niat yang benar lah. Itu. Niat benar itu di landasi pengen nyaur. Yang kedua, adabnya itu kalau hutang itu aslinya ditulis dan dipersaksikan. Allah mengajarkan utang piutang kon nulis kon nyatet itu sudah sejak 14 abad yang lalu, Pak. Jadi jangan sampai kita mengatakan tradisi tulis menulis tidak dikenal dalam Islam, ngawur itu. Allah itu membangun kesadaran nulis utang itu sudah disadarkan lewat 14 abad yang lalu. Buka surat Al-Baqarah 282. Itu ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah 282. Isine iki ngatur utang. Jadi utang ki ayat sing paling dawa ning Al-Qur'an. Iki persis kaya wonge pengen nak utang ki digawe dawa wektune itu. Maksudnya tempone tenore sing dawa itu, mundur-mundur gitu. Jadi ayat yang paling panjang sing diatur ning Al-Qur'an ki ayat utang piutang. Gek kuwi wis kon nulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Wahai orang yang beriman, kalau kalian bertransaksi tidak secara tunai, berarti utang maksudnya. Faktubuhu, tulisan. Amr ini perintah, tulisan. Masih diulang lagi, wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan hendaklah menulis katib. Oh, katib itu nak bahasa umum ini sekretaris. Sekretaris itu tukang nulis. Katib itu namanya. Ilat Jawa rapati cetha jadi ketib. Loh, ketib itu kan bahasa Arab katib, Pak. Tapi nek ning keraton-keraton ini sebutannya ketib. Ketib ya maksudnya katib. Katib itu sekretaris, juru tulis. Jadi juru tulis itu ajaran Al-Qur'an. Jadi Allah itu sudah mengingatkan, hendaklah ada katib. Katib itu spesialis penulis, pencatat yang adil. Jadi nyun sewu, Pak. Jadi perintah ono notaris, ono PPN, ngono kan ini ngamalke perintah Al-Qur'an kuwi. Katib, juru tulis, spesialis pencatat,
Jadi Islam itu sudah membangun kesadaran tulis menulis. Wong Arab sing umi tidak kenal baca tulis wis kon nulis. Nah, cuman ulama dulu le memahami iki hukume mung anjuran lil irsyad ora sampai wajib. Tapi kan wong dhisik iku. Lah nek wong saiki dipahami wajib ya lumrah gitu. Makanya nyun sewu kalau ada orang Islam diajak nyatet ke perkawinan kok bantah. Ning Islam ora kon nyatet. Ini sebenarnya guru ngopi mungkin orang nih, Pak. Baca Al-Qur'annya belum jauh gitu. Kata siapa? Islam tidak mengenal tulis menulis. Loh ini ayatnya kan utang, nikah kan ora ono. Loh kalau muamalah kan tidak harus semua disebut satu-satu toh, Pak. Dalam muamalah itu satu sampel kalau ada kesamaan ilat bisa hukumnya ditarik yang sama. Sekarang kita pakai logika saja. Nak utang duit gampangane 10.000 1.000 ditulis. Lah wong nikah itu kan seumur sekali sehidup, Pak. Lah utang kan bola-bali. Utang bola-bali nilainya sithik wae kon nulis. Lah nikah saumur mung pisan ora ditulis, ora dicatet, ora digoneng PPN. Nah, itu sembrono. Jadi jangan lagi mengatakan perintah mencatatkan itu tidak ada, loh piye to? Ada. Dan itu amr itu, Pak ya. Itu. Jadi adab utang piutang itu ditulis, dipersaksikan. Itu untuk menjamin ya kepastian sekaligus ben wong ora gampang apa istilahnya nyelaki. Termasuk ngangsur ping piro itu harus tertib bab rawan kisruh. Biasanya nak sing nyarutang pingine dhuwur, tapi sing disarutang pingine ndek. Maksudnya dhuwur ndek ngene. Bisa saja sing nyarutang ngeklaim aku wis ngangsur ping 10. Lah sing disarutang ngeklaim nembe ping 8 ya. Oh, kacek loro. Ayo sing bener sing ndi kuwi? Nah, setelah diteliti ternyata ngabuk kabeh hasilnya ping 9. Kene ngabuk siji kono ngabuk siji. Maksudnya pengen tidur ke siji, kene tindak ke siji. Lah itulah sifatnya menungso. Tapi kalau sama-sama tertib, ditulis kono entuk kwitansi, kene entuk bukti setor, kono ping 9 ngono aku ya ping 9, padha-padha ling bukti, penak. Jadi Islam itu sudah ngajak kita tertib sejak dulu. Jangan dianggap tidak kenal. Ini jangan dianggap baru turun 10-20 tahun yang lalu, Pak. Al-Quran turun 14 abad yang lalu. Wis membangun kesadaran kon nulis ngono kuwi. Nah, itu. Apalagi adabnya kalau kita hutang piutang, ya. Nah, ini Pak ya. Ini kode etik bagi yang minjemi, tidak boleh mengambil atau menarik keuntungan atau manfaat dari pinjaman itu. Karena itu termasuk nanti riba. Jadi kalau kita minjemi orang sengaja mengambil keuntungan dari pinjaman itu, masuknya dilarang dan dianggap riba, tidak halal. Dari sini dibuat kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa wajhun min riba. Setiap pinjaman yang dari pinjaman itu dia menarik keuntungan, manfaat, maka pinjamannya itu termasuk riba. Keuntungannya, manfaat itu termasuk riba, artinya dilarang. Jadi tidak boleh yang meminjami mensyaratkan di awal secara jelas jaluk tambahan misalnya atau jaluk keuntungan, tidak boleh. Misalnya tadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung, Pak. Kalau tidak langsung masih mungkin. Yang langsung ini contohnya ini. Teman kita misalnya, ini contohnya kecil-kecilan aja. Dia bilang ke kita, sama-sama anak kos misalnya, anak mahasiswa. Aku nyelang duit musik 1.000. Terus temannya bilang, yo tak selangi 1.000, ning motormu tak gorong dino. Mengatakan ning motormu tak gorong dino itu namanya menarik manfaat dari pinjaman itu, karena transaksinya langsung. Jadi meminjam memanfaatkan motor karena ngasih atau minjemi 100.000 itu termasuk dilarang karena apa? Menarik manfaat. Tapi kalau sedikit mau nyiasati, tapi nyiasati ya wallahu alam ya. Itu mungkin kalau transaksinya berbeda. Maksudnya beda tempo. Contohnya gini. Pagi teman kita pinjam, pinjam 100.000. Ya, kasih. Tidak ada syarat apa-apa kan? Nah, sorenya dia bilang, motormu tak selang rong dino yo. Yo gawaan. Nah, itu tidak transaksi langsung. Walaupun mungkin sedikit banyak dia ngasih itu mergo perkewuh. Ngopo perkewuh? Lah kowe utang duwite mosok aku diselangi ganti motore ora gelem.
Nah, tapi kan transaksinya kan berbeda. Nah, itu masih mungkin. Walaupun kalau niatnya itu memanfaatkan pinjaman sebenarnya ya kurang etis ya, kurang etis. Tapi kadang-kadang dia pekewuh juga itu kan. Gitu. Tapi rada mending karena transaksinya beda waktu. Gitu. Walaupun demikian, ya, nanti yang dipinjemi juga hendaknya punya etika juga, sama-sama beretika. Gitu. Apa etika yang dipinjemi? Ya tentu yang pertama tadi, nak wis ono, wis duwe, ndang nyaur, jangan ditunda-tunda. Ini juga kode etik yang pinjem. Kalau sudah ada, cepet sahur, minimal nyicil. Nyicil itu walaupun belum lunas kan nyicil. Atau memberitahu aktif, termasuk minta maaf. Sebelum ditegur, ditagih, disi, itu lebih bagus, Pak. Orang terkesan meneng we itu kesannya akhirnya sampai ditegur, sampai diingatkan. Itu ya rada banget. Dan mestinya kalau dia itu care dengan hutangnya, sebelum ditegur dia sudah memberitahu. Misalnya wayai ngangsur tanggal 5. Dia tanggal 4, tidak yakin tanggal 5 itu bisa ngangsur atau meleset seminggu. Dia proaktif minta maaf dulu. Mohon maaf, kayaknya tanggal 5 ini saya belum bisa. Tapi saya berusaha seminggu lagi, insya Allah saya lunasi. Jadi mendahului itu proaktif namanya. Kalau perorangan saya kira agak luwes, Pak. Yang kurang luwes kan kalau lembaga. Kalau lembaga kadang-kadang tidak mau tahu, bukan urusanku. Kamu kena cas, kena denda, itu kadang-kadang lembaga. Tapi kalau orang per orang, insya Allah rada memaklumi, Pak. Ya ora dinas-dinas maksudnya. Tapi proaktif. Nah, yang kadang-kadang terjadi itu sing utang ya rada ndablek. Telat ya meneng wae, minta maaf ya ora, ngabari ya ora. Kadang dibiar kayak sebulan keliwat. Bulan kedua ya ora ono kabar, ya ora minta maaf, ya ora inisiatif ngabari. Sampai kadang-kadang sampai berbulan-bulan ndablek kadang-kadang. Nah kadang-kadang kini juga jengkel, sekali nagih mungkin kasar. Nah itu potensi ribut, minimal tersinggung, minimal dadi ora pati apik, apalagi sama-sama emosi. Nah, kayak gini mestinya perlu diantisipasi ya. Nah selanjutnya ya, hubungannya dengan kode etik tadi, Nabi kita mencontohkan karena kita pinjem uang orang lain itu sebenarnya di satu sisi ya wis ngerepoti wong, nyusahke wong. Maka Nabi itu juga mengajarkan etika kepada yang berhutang. Di samping tepat waktu juga dianjurke kon ngimbui dengan kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri itu tidak diperjanjikan sejak awal. Karena hukum asalnya kalau minta sejak awal tidak halal, Pak. Ya bahasanya minta bunga di awal itu kalau konsep ekonomi Islam kan maksudnya riba, itu tidak dibenarkan. Jadi utang minjemi ya minjemi saja. Seandainya dia tahu diri masih kita lebih dengan kesadaran sendiri, itu halal. Dan itu hukumnya sunnah. Sunnah dalam arti apa? Dicontohkan Nabi. Karena Nabi sering kalau nyarutang dipunjuli dengan kesadaran sendiri. Misalnya dulu pinjam anak sapi, nanti kalau mengembalikan sapi. Dulu yang dipinjam Nabi anak onta, ketika mengembalikan Nabi onta. Artinya lebih bagus, lebih mahal. Tapi ini sifatnya tidak mengikat, dalam arti tidak ditentukan sejak awal, tidak di depan akad maksudnya, kesadaran sendiri. Ya cuman memang segala sesuatu itu kalau mau dikritik ya ada plus minusnya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kesadaran seperti ini. Sehingga sebagian orang atau lembaga katakanlah ya, lembaga itu akhirnya sejak awal sudah menentukan sekian persen, kalau sekian tahun sekian persen. Ya, walaupun itu sebenarnya di satu sisi ya dikritik itu riba, tapi dalam praktek ya akhirnya agak sulit juga dihindari atau ditinggalkan itu. Jadi seperti itu. Tapi konsep asalnya mestinya tidak ditentukan di awal gitu ya. Nah, termasuk kode etik ini ya, memberi kelonggaran jika yang berhutang masih repot atau belum sanggup melunasi. Nah, kita yang menghutangi memang dianjurkan memberi kelonggaran dengan catatan tadi dia juga punya etikat baik
sedang berusaha, dia minta tempo penangguhan tambahan, ya kita dianjurkan untuk memberi kelonggaran lagi. Hanya juga tidak kaku, tidak ngancam, tidak neror, apalagi main sita, karena mesti dampaknya menjadi makin tegang. Coba kalau ada orang minjem nagih hutang, sudah galak, pakai bodyguard, terus tidak bisa main sita, TV-nya dibawa, kulkasnya dicangkir, kesannya kok horor sekali. Dilihat tetangganya juga, waduh kok melasmen gitu. Jadi ya itulah, dalam hal-hal yang seperti itu lebih hati-hati lagi ya gitu. Karena sing nyawang saja juga kadang-kadang ora tegel gitu, ora mentolo itu. Nah, akhirnya sebagai penutup, Nabi itu punya perhatian yang lebih terhadap hutang piutang. Ini ditandai dengan adanya satu hadis, kalau Nabi itu disodori jenazah untuk disolatkan, artinya beliau diminta jadi imam, sering Nabi itu bertanya dulu, ini jenazah punya hutang apa enggak? Kalau dijawab punya, Nabi tanya lagi, sing arep nyarutang wis cetha apa urung? Wis genah ora maksudnya itu. Kalau dijawab lagi, dereng genah Nabi bilang, duduk lagi Nabi. Shollu ala sahibikum. Kowe wis sing nyalatke, aku nyawang tok. Aku lungguh, ora melu nyalatke ya. Jadi Nabi itu tidak mau atau tidak suka ngimami atau nyalatke jenazah yang punya hutang, ora jelas sing punya hutang. Tapi tetap disalatkan, Pak. Tapi Nabi tidak mau jadi imam. Aku lungguh kowe sing nyalatke, aku ora. Itu nggo perhatian. Masalah hutang tidak boleh dianggap enteng atau dianggap remeh. Karena tidak ada kamusnya utang lunas goro-goro mati, tidak ada kamusnya. Mati lunas tidak ada. Lha nyatane kae tonggoku utang neng bank nembe seminggu mati kok dianggap lunas, bayar asuransi, Bro. Artinya tetap ada pihak ketiga yang melunasi. Artinya hukum asalnya itu tidak ada undang-undangnya mati lunas, tidak ada. Ini tetap harus sing lunasi gitu loh, Pak. Atau diikhlaskan sama yang menghutangi. Kalau tidak ada itu tetap dihitung utang. Dan itu meteng-metengi, ngeribet-ngeribeti perjalanan menuju surga. Karena ada juga sahabat dulu mau berangkat perang, anak muda ini dengan gagahnya konsultasi dulu, Nabi, kalau saya berangkat perang jihad, kalau saya mati saya dapat apa? Nabi menjawab, kalau kamu mati berperang ikhlas karena Allah, sebelum darahmu sampai ke bumi, rohmu sudah disambut malaikat di surga. Kalau begitu mohon restu Nabi, saya berangkat. Baru jangkah telung langkah, malaikat Jibril ngasih tahu karo Nabi, Nabi apa? Keteranganmu kurang, jawil meneh, keterangannya tambahi. Oleh anak muda tadi jawil, Mas, keterangannya kurang sidik. Apa? Kejaba yen kowe jek ndek utang, ora sida tekan swarga kowe maksudnya, walaupun kowe mati syahid, nek nek kowe jek ndek utang ditahan kowe ning pintu surga, urung iso mlebu sebelum urusan utangmu dilunasi. Tidak bisa dianggap main-main, Pak. Makanya kadang-kadang, makanya tadi Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tabal maghram, itu jangan sampai hidup ini terlilit hutang. Terlilit hutang ki kakian hutang ning ora iso nyaur. Ya saya juga punya hutang, tapi insya Allah iso nyaur dan lancar nyaur. Nah itu tidak terlalu jadi pikiran. Sing dadi pikiran itu, Pak, duwe hutang, ngangsure ora jelas, ora lancar, kerep dioprak-oprak. Lah kuwi sing muru air rusak itu. Tapi sepanjang utangnya lancar, nyartang apa meneh dipotong ning kantor, ya ora pati banget-banget. Karena punya hutang juga ada untungnya. Apa untungnya orang punya hutang, Pak? Didongake dawa umure karo sing ngutangi. Yakin lho, Pak. Jenengan diutang, didongake umure dawa minimal karo sing ngutangi. Sing ngutangi iki ndungane tenan, ya Allah, ya Allah, ampun jenengan pejahi niku, ya Allah, niku ndek utang kali kula dereng nyaur, ya Allah, mungkin jenengan pejahi nak utangi kira-kira berlunas, ya Allah. Jadi ada hikmahnya juga gitu ya. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT.
sedikit kajian tentang fikih hutang piutang yang juga sering kita lihat, kita alami, bahkan kita sendiri mungkin menjadi pelaku. Nah, orang pelaku kadang-kadang yang malah korban. Korban itu dalam arti ngutangi ya nagih yang elmen apa gitu. Karena ada kata-kata bijak mengatakan begini, Pak. Wong ngutangi sedulur kuwi nek ora bejo, duwite ilang, pas sedulurane ya ilang. Jadi sing ilang double, Pak. Wis duwite ora bali, pas sedulurane ilang. Makanya kadang-kadang saya juga ngeritik balik, maksudnya ben imbang gitu loh, Pak. Ada orang kadang-kadang kenceng juga bilang begini, ojo utang neng bank. Termasuk kadang-kadang bank syariah, BTM, BMT itu juga jadi kritik. Syariah apa kayak urung syariah, urung sepenuhnya syariah. Oh rasa utang neng kono. Nah, padahal sing larang ini kena diutangi orang dedit. Maksudnya ora iso bantu gitu loh maksudnya. Misalnya dedit ya urung karuan, gelem, karena ngutangi itu juga ribet, Pak. Wong ngutangi karo wong utang tak jamin kuwi malah sing ora iso turu sing ngutangi, Pak. Lho, tenan, jenengan ki lho duwite sak miliar digawa wong, sing ora iso turu malah jenengan, Pak. Masalah apa duitku ki bali apa ora lho kuwi lho, malah dipikir suwe-suwe malah gering dhewe. Lah sing gawa kadang-kadang malah penak wae, tapi sing ngutangi malah ora iso turu. Urusane karo duitku bali ora ki lho, Pak. Jadi ngutangi iki ya resiko maksudnya gitu loh. Lah nek mau ngutangi 100.000 atau 1.000 ngono gampang, orang duwe ya tak ikhlaske. Lah kan duit 100.000, lah nek duit 1 miliar, 5 miliar duit sapa diikhlaske? Ya ngono to. Wah iya. Nah, jadi resiko juga maksud saya gini loh. Orang menghindari utang di bank, apa otomatis utangnya jadi islami? Belum tentu juga. Maksudnya gini loh, Pak. Utang ngindari bank terus utang nang wong, apa otomatis luwih islami? Belum tentu. Termasuk utang karo sedulure dhewe mau. Misale kadang wong karo pake dhewe kadang-kadang dihapusi kok. Dihapusi maksudnya apa? Nembengi utang tapi ora balik kayak gitu. Lho kadang-kadang kan bisa seperti itu, Pak. Kok gedrone karo adine. Karena adine dadi seksi, dhisik nembungi utang. Giliran ditagih malah ngamuk. Karo anake dhewe kok ditagih, malah balik ngono iki. Lho padahal anake ora mung kuwi tok. Adine dadi seksi. Lho kan kowe dhisik nggawa sapine bapak loro, kan nembungi utang. Lah kok ditagih kok nesu? Ya kudune kowe nyaur to, Kang. Lah maksudnya nak tak saur piye? Ya nak kowe nyaur maksudnya tak utang genti. Oh, padha wae iki, Pak. Wis arep utang nyantri, Pak. Lah sing diutangi kuwi ya ana apa ora? Maksudnya gini loh, Pak. Sama tadi. Ketoke karo sedulur, basane penak, mburine kadang-kadang pahit, Pak. Contohnya penak ini. Kang, duitmu 1 juta tak utangi sih. Arep nggo enggak usah. Lagi kok nyari utangnya piye, Pak? Alah gampang karo sedulur dhewe, sak duwemu. Penak to di awal, manis penak. Lah nek duit 100 juta nggo usaha, kan urung karuan setahun wis ngasilke, Pak. 6 sasi urung karuan ngasilke. Lah giliran masih butuh, awal butuh yang mendesak, malah ditagih duitku balekno kabeh. Kabeh ora nyicil. Dekku balekno apa? Aku dhewe butuh. Tak kei waktu seminggu. Lho. Kok mati kayak waktu seminggu, pada duitnya nggo usaha. Kadang deadline. Lah, nak ngono kuwi kadang-kadang baru ketok padune. Padahal harus dulure dhewe. Nah, wis padu duwite ora bali, pas sedulurane ilang. Apakah itu juga lebih islami? Utang ora dicatet, ora ono jaminan, perjanjiane ora jelas. Gampang ki, tapi ujung-ujungnya juga puyeng dhewe. Tapi nak karo bank mending, Pak. Mending dalam arti apa? Bisa jadi lebih baik, lebih tertib maksudnya. Minimal ya ono hitam di atas putih, ono jaminan. Terus 5 tahun, yo 5 tahun tenan. Ngangsure pendak sasi misalnya 5 juta, 5 juta. Urung 5 tahun ora mungkin kon lunasi. Tertib. Tapi harus dulur mau ketoke sak duwemu. Sak duwemu apa 3 sasi kon balekke kok sak duwemu. Nah, gebrek padu, kadang nyicil ribet, padu mumet. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedikit kajian sore hari ini mengingatkan saya dan panjenengan semua kalau urusan hutang piutang tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh disepelekan, dan tentunya juga perlu memperhatikan rambu-rambu dan etika yang seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.